Salam anak-anak, anak-anakku sekolah minggu yang cantik-cantik dan tampan. Apa kabar? Sehat semua kan? Anak-anakku mungkin udah pada rindu sama teman-teman untuk beribadah bersama, bermain bersama, dan bersendaguru bersama. Tapi karena situasi seperti ini, kita tidak boleh patah semangat. Tetap semangat ya. Walaupun ibadah di rumah, kita tetap semangat dan lebih tekun berdoa supaya kita cepat dapat ibadah bersama lagi di gereja bersama teman-teman. Walaupun kita beribadah di rumah dengan kegiatan-kegiatan yang sudah diberikan, anak-anakku yang dikasihi Tuhan tetap giat ya. Ibadahnya jangan malas-malasan. Dan sebentar lagi kita akan memasuki hari Minggu untuk beribadah. Jangan lupa ya mengadakan ibadah. Semangat anak-anakku. Anak-anak Tuhan pantang menyerah. Jangan pergi jauh-jauh dulu kalau tidak perlu sekali. Jaga kesehatan, makan yang teratur, jaga kebersihan. Juga jangan lupa berdoa supaya virus corona ini cepat berakhir, supaya kita cepat dapat berkumpul kembali, bersemangat lagi untuk mengadakan kegiatan di sekolah minggu. Seandainya pergi, jangan lupa pakai masker ya. Itu penting sekali untuk kesehatan. Cuci tangan yang bersih kalau sudah pulang dari bepergian. Udah dulu ya anak-anakku. Sampai jumpa minggu besok untuk ibadah bersama dengan teman-teman, walaupun hanya kita beribadah lewat di rumah sendiri-sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Salam anak-anakku semua. Salam anak-anak, selamat pagi. Sampai sekian lama kita tidak ketemu, kita ketemu lagi dengan keadaan lain daripada yang lain. Anak-anak sudah mandi belum? Ya, walaupun tidak pergi ke sekolah, tetap mandi, tetap jaga kesehatan, dan yang utama adalah tetap berdoa pada Tuhan. Kenapa? Karena situasi saat ini dalam keadaan yang tidak menyenangkan hati karena adanya pandemi virus corona. Nah, anak-anak walaupun tidak ke sekolahan, tidak sekolah, tapi tetap belajar di rumah. Belajar dan belajar terus. Tidak lupa berdoa pada Tuhan untuk keselamatan kita semua. Tidak boleh keluar rumah. Tidak boleh bepergian kalau itu tidak penting. Terus yang kedua, kita tetap di rumah saja dan tidak lupa memakai masker, tidak lupa juga cuci tangan untuk menjaga kebersihan kita. Nah, selamat belajar, selamat bermain di rumah saja, tidak usah kemana-mana. Sekali lagi, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan tetap berdoa. Shalom. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Wah, sudah lama kita tidak berjumpa ya. Bagaimana kabarnya? Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai dan menjagai, memberikan kesehatan kepada anak-anak selama berada di rumah ya. Hari ini, Bu Gadis mau menyapa anak-anak bersama Dio. Hai Dio.
Sapa dong anak-anak GKJ Plengkung yang istimewa ini? Hai teman-teman, apa kabarmu hari ini? Pasti luar biasa ya. Dio, biasanya kamu itu kalau di rumah ngapain aja? Kan kalau di rumah terus membosankan ya. Apa Dio punya tips agar anak-anak selama berada di rumah tidak bosan? Iya dong, aku punya. Teman-teman, selama masa ini jangan lupa untuk selalu berada di rumah saja ya. Karena rumah adalah tempat kita yang paling aman. Memang sih membosankan kalau berada di rumah terus. Tapi banyak kok yang bisa kita lakukan. Misalnya, yang pertama, hari Minggu kita diajak beribadah jam 9. Yang kedua, baca Alkitab dan hafalkan satu hari satu ayat. Kayak Dio hari ini menghafalkan 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Yang ketiga, Dio rajin berdoa tiap hari loh. Mendoakan papa mama, kakak, adik, bapak, ibu guru, teman-teman, dan orang-orang supaya sehat dan tidak kena virus corona. Yang keempat, tiap hari bisa bantu bersih-bersih rumah sama papa mama. Rajin olahraga dan berjemur agar tetap sehat. Keenam, jangan lupa pakai masker, itu penting. Yang ketujuh, hindari kerumunan, maksudnya kurangi bermain bersama teman-teman. Yang kedelapan, buat kreasi mainan atau masakan di rumah bersama papa mama. Yang kesembilan, kita kan sekarang teman-teman muslim kita lagi sedang berpuasa. Jadi hormati mereka ya, dengan tidak makan di depan mereka. Begitu. Wah Dio, kamu tuh hebat sekali. Selama berada di rumah banyak ya kegiatanmu. Nah anak-anak, yuk kita bisa melakukan hal yang sama seperti Dio. Selama berada di rumah, banyak hal yang masih bisa kita lakukan. Bu Gadis berharap agar anak-anak, ayah bunda, adik kakak, semua dalam kondisi sehat selama berada di rumah. Yuk Dio, bersama-sama kita mengucapkan sampai ketemu lagi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya Bu Warse hari ini? Sehat. Ya, tentu saja anak-anak juga sehat ya di rumah ya. Nah, anak-anak sudah siap mengikuti sekolah minggu hari ini? Ya, Seperti yang diperintahkan Bu Guru minggu kemarin. ya Bu Warse. Karena kita akan menghadap Tuhan, maka anak-anak yang pertama harus sudah mandi. Yang kedua berpakaian yang rapi. Pakaiannya yang rapi ya. Kemudian yang ketiga apa Bu? Nah, anak-anak juga harus mempersiapkan, kalau yang sudah bisa membaca, mempersiapkan Alkitabnya di rumah. Terus apalagi Bu Warse? Yang keempat, tidak boleh sambil tiduran. Yang kelima apa boleh? Nah, mempersiapkan persembahan ya. Jangan lupa dimasukkan ke dalam amplop, tidak di apa ya Bu Warse ya? Tanpa amplop sama sekali. Oke, baik Dipersiapkan ya. dulu amplop yang sudah berisi persembahannya. Nah, jangan lupa juga pesannya Bu Lin dan Bu Warse, kalau keluar rumah anak-anak juga harus tetap memakai masker supaya anak-anak juga terjaga kesehatannya. Iya, kalau tidak perlu, anak-anak tetap harus ada di dalam rumah,
bermain di rumah dengan adik atau dengan kakak, atau bermain dengan mama dan papa. Tidak perlu keluar rumah, belajar di rumah, bermain di rumah, dan beribadah juga dari rumah. Iya, dari rumah saja. Nah, anak-anak sudah siap mengikuti sekolah minggu hari ini? Siapa yang rindu mendengarkan firman Tuhan hari ini? Kita juga akan memuji nama Tuhan nanti bersama Bu Warse dan Bu Guru yang lain. Nah, anak-anak sudah mempersiapkan hatinya dulu ya. Nah, sikapnya yang baik juga. Nah, Ya, anak-anak duduk yang manis. Sebelum kita memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita bangkit berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu sekolah minggu memang Yahud. Ayo anak-anak berdiri yang semangat. siap ya? Dipersilahkan duduk kembali. Kalau tadi sudah menyanyi dengan semangat, sebelum kita melanjutkan acara sekolah minggu, ada baiknya kita akan berdoa lebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh Bulin. Ya. Sikapnya bagaimana Bulin untuk berdoa? Sikapnya yang baik ya, duduk yang manis, lipat tangan dan pejamkan matanya. Bulin akan memimpin doa dan anak-anak boleh menirukan ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa surgawi, Allah Bapa surgawi, selamat pagi. Selamat pagi. Kami mengucap syukur untuk berkat penyertaan-Mu hingga pagi ini. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu dalam sekolah minggu GKJ Plengkung. Pada saat ini kami bersyukur bahwa sampai saat ini kami boleh bertemu dengan saudara-saudara kami di dalam rumah, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah sekolah minggu saat ini. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami dan guru-guru kami, meskipun tidak bisa bertemu, kami percaya bahwa Tuhan hadir dan menyertai mereka. Tuhan, kami mau serahkan sekolah minggu pagi ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Bukalah mata telinga hati kami, supaya kami siap mendengarkan sabda-Mu dengan lebih sungguh lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, Bu Warse, kita sudah berdoa bersama-sama. Nah, sekarang saatnya kita akan memuji nama Tuhan kembali, biar lebih semangat, biar lebih bersukacita.
kita akan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Saya Bergirang. Ya, sebelumnya anak-anak supaya lebih semangat, maka anak-anak semua berdiri. Ya, Menyanyikannya sikapnya berdiri sambil ya. pakai gerakan. Nanti anak-anak menirukan gerakan-gerakan yang sudah ditunjukkan oleh Ibu Guru. Ayo semua Yuk, anak-anak berdiri. semuanya berdiri, sudah siap? Oke, anak-anak dipersilahkan duduk kembali. Nah, capek? Tentu tidak. Ya, anak-anak pasti masih semangat. Kalau tadi kita sudah menyanyikan lagu, tiba saatnya kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan, anak-anak. Nah, anak-anak masih ingat cerita dari Pak Ehud di minggu yang kemarin? Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, yang sudah bisa membaca, anak-anak boleh mempersiapkan Alkitabnya atau Alkitabnya. Nah, jangan lupa duduk yang manis, tidak boleh sambil tiduran, apalagi sambil makan atau ngemil makanan yang ada di rumah, ya. Nah, Coba tebak, siapa yang akan membawakan firman pada pagi hari ini? ya, kalau minggu kemarin Pak Ehud, hari ini siapa ya Bu Warsi ya? Coba ditebak. Bu Guru yang cantik, pintar, Aduh, ramah. siapa ya Bu Warsi Ayo, ya? kira-kira siapa? Nah, Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Riris. anak-anak sudah siap? Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Anak-anak masih ingat? Kode datang kepada Tuhan 5, 5, 10. Kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan telinga kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak. Shalom. Gimana kabarnya? Hari ini adalah hari yang luar biasa. Kita bertemu lagi di acara Sekolah Minggu GKJ Blengkung. Nah, hari ini Bu Riris tidak datang sendirian loh, tetapi Bu Riris ditemani oleh seseorang. Anak-anak mau kenalan? Bentar ya, Bu Riris panggilkan dulu ya. Nah, anak-anak, inilah temannya Bu Riris. Anak-anak mau kenal? Nah, Mimi, sekarang coba kenalan sama teman-temannya. Aku malu, Bu Riris. Loh, kenapa harus malu? Karena kan sudah lama aku nggak sekolah minggu, sudah lama aku nggak ketemu sama teman-teman. Loh, temannya juga nggak ketemu, tapi mereka semua tidak malu karena mereka semua adalah anaknya Tuhan.
Begitu ya Bu Riris? Betul. Makanya coba sekarang Meme hadap ke depan, lihat teman-temannya semua. Aku malu Bu Riris. Meme belum mandi. Ya sudahlah. Meme belum gosok gigi. Ya sudahlah, aku kan sudah cantik. Nah kalau begitu, ayo lihat ke teman-teman. Siapa teman-teman yang ada di rumah? Begitu ya Bu Riris? Ya iya, ayo. Aku malu. Aku malu. 1, 2, 3. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua luar biasa. Ketemu lagi di sekolah minggu hari ini. Nah, begitu dong Meme. Disapa teman-teman yang ada di rumah semua. Mereka kangen sama kamu. Begitu ya Bu Riris? Betul. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, Bu Riris ada satu pertanyaan untuk anak-anak yang ada di rumah. Pernahkah anak-anak melihat orang yang sombong? Aku pernah. Bu Riris tanya sama anak-anak yang ada di rumah. Semua tahu? Kok sekarang aku yang jawab Bu Riris? Coba sekarang Meme, orang yang sombong itu seperti apa? Orang yang sombong itu suka pamer. Orang yang sombong itu tidak pernah bersyukur. Orang sombong itu pilih-pilih teman. Orang yang sombong itu tidak mau berteman dengan siapa saja. Betul Meme, itulah orang yang sombong. Tetapi Tuhan tidak boleh kita semua jadi anak yang sombong. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk dengan rapi, tidak boleh kemana-mana, walaupun di rumah, tetapi ibadahnya harus yang rapi. Aku juga duduk Bu Riris. Iya, Meme duduk. Bagi anak-anak yang sudah bisa membaca Alkitab, kita akan membuka Alkitab bersama-sama. Yang belum bisa membaca, Bu Riris akan membacakannya. Anak-anak semua mendengarkan. Ya, aku mau duduk. Anak-anak, firman Tuhan hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Bu Riris akan membacakannya. Anak-anak yang di rumah yang sudah bisa membaca boleh menyimak. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakan sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi,
dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak, dari firman Tuhan ini kita diharapkan untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Bu Riris punya sesuatu, anak-anak mau melihatnya? Nah, ini dia. Apa coba anak-anak? Nah, ini adalah surat. Coba Bu Riris baca ya. Kepada orang-orang Kristen di Filipi. Oh anak-anak, ternyata surat ini ditujukan untuk orang-orang Kristen di Filipi. Coba lihat belakangnya, greng-greng. Dari siapa ya yang menulis surat ini ya anak-anak ya? Oh, ternyata ditulis oleh Rasul Paulus. Siapa anak-anak? Rasul Paulus. Waktu itu Rasul Paulus itu di dalam penjara, bukan karena kesalahannya, tetapi karena banyak orang yang tidak suka dengan Rasul Paulus karena dia adalah pengikut Tuhan Yesus. Kita baca isi suratnya. Aduh, Bu Riris deg-degan nih, isinya apa ya? Mau tahu? Mau tahu? Ya, ternyata isinya surat ini apa ya? Bu Riris bacakan ya, anak-anak mendengarkan. Kepada orang Kristen di Filipi. Dari dalam penjara, aku mengirim surat buat kalian semua. Aku bersyukur karena Tuhan mengasihiku. Di surat ini, aku menyampaikan pesan untuk kalian semua. Kamu semua dikasihi oleh Tuhan Yesus. Karena itu, aku meminta kepada kamu semua agar hidup bersama dengan sukacita. Ketika kalian hidup bersama dengan sukacita, kalian akan rukun. Orang-orang yang rukun itu pasti saling merendahkan diri, tidak sombong. Karena itu, berusahalah menghindari sombong, suka pamer, dan sikap mau menang sendiri. Kamu bisa menghargai orang lain, suka memberi, dan meminta maaf. Kamu bisa belajar dari Tuhan Yesus. Ia selalu rendah hati, tidak sombong. Demikianlah surat yang aku kirim dari dalam penjara buat kalian semua. Paulus. Nah, anak-anak, ternyata surat dari Rasul Paulus itu menginginkan kita untuk tidak sombong, untuk selalu rendah hati, seperti yang sudah diteladankan oleh siapa anak-anak? Siapa yang masih ingat yang memberi teladan untuk rendah hati itu siapa? Bu Riris punya lo gambarnya lo. Nah, ini dia. Yang menjadi teladan kita supaya kita selalu rendah hati adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mau disalib untuk menebus dosa kita semua, dosa orang-orang yang mengasihinya. Tuhan Yesus juga mau membasuh kaki murid-muridnya. Itu sebagai teladan bahwa Tuhan Yesus itu rendah hati. Anak-anak di rumah bisa bersikap rendah hati? Oke, karena anak-anak Tuhan yang istimewa, anak-anak Tuhan yang baik, maka anak-anak harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Nah, gitu cerita Bu Riris. Anak-anak, kita akan bertemu kembali dalam ibadah minggu yang akan datang. Sekarang Meme, kita sudah selesai ibadahnya. Meme nanti pamit sama teman-temannya ya. Ya Bu Riris, tapi kan biasanya ada aktivitasnya. Oh iya, Bu Riris hampir lupa. Nah, hari ini anak-anak akan membuat kartu. Kartu sebagai janji anak-anak bahwa anak-anak akan
rendah hati seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Biar anak-anak ingat selalu cerita hari ini, biar anak-anak tahu dan ingat pesannya Tuhan Yesus hari ini. Nah, anak-anak akan membuat kartu. Nanti yang masih kecil-kecil dibantu oleh mama, papa, bapak, ibu, kakak. Nah, anak yang sudah besar bisa membuat sendiri. Di dalamnya ada tulisan janji anak-anak, yaitu aku mau rendah hati. Tidak hanya ditulis saja, tetapi harus dilakukan setiap hari. Bentuknya boleh macam-macam. Nah, ada yang seperti ini, aku mau rendah hati. Ada yang seperti ini, aku mau rendah hati. Nah, anak-anak boleh membuat seperti apapun yang anak-anak sukai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa nanti minggu depan. Anak-anak harus tetap semangat, jaga kesehatan, minum vitamin, dan jangan lupa di rumah saja. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Nah, itu tadi cerita dari Ibu Riris. Anak-anak semua mendengarkan? Ayo, ceritanya tentang apa tadi? Pasti semua anak mendengarkan dengan baik. Bu Riris tadi bercerita tentang rendah hati dan apa? Tidak sombong. Ya, tadi Bu Riris juga memberikan aktivitas. Nah, aktivitasnya juga masih ingat anak-anak? Nah, anak-anak bisa membuat seperti ini. Ini contohnya yang tadi diperlihatkan Bu Riris. Yang seperti ini juga boleh. Bentuk hati. Atau seperti ini. Bentuk kartu. Anak-anak di rumah bisa minta bantuan kakak, mama, papa, atau nenek, atau siapapun yang ada di rumah untuk membuat kartu-kartu tadi. Dibuat sebagus mungkin. Nanti kalau sudah jadi terus diapakan, Bu Lin? Nah, boleh difoto atau dibuat videonya dan dikirimkan ke WA Plengkung Kids. Nanti supaya teman-teman yang lain juga bisa saling melihat hasil dari kreativitas masing-masing anak. Nanti bisa dilihat oleh teman-teman yang lain. Nah, siapa nanti hasil karyanya yang paling bagus? Nanti bisa kita lihat bersama-sama. Teman-teman yang di lain rumah juga bisa melihat. Bu Lin sama Bu Warsis juga bisa melihat hasil karyanya anak-anak. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, pada saatnya kita sekarang akan mempersembahkan. Ya, kita anak-anak mestinya sudah mempersiapkan tadi ya amplop yang sudah berisi minta pada mama, papa, sudah disiapkan? Ya, kalau sudah siap, sambil mengaturkan persembahan kita akan pujikan sebuah lagu. Lagunya apa, Bro? Rukun cinta satu sama lain.
Nah, kita telah mempersembahkan, kita sekarang akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan, sekaligus kita akan berdoa syafaat dan ditutup dengan doa Bapa kami. Doa pada siang hari ini akan dipimpin oleh Ibu Santi. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu pada siang hari ini, kita bersama-sama doa syafaat, doa persembahan, dan nanti kita akan akhiri bersama-sama kita berdoa Bapa kami. Sikap berdoa bagaimana? Tutup mata, lipat tangan, menunduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah akan kasih karunia-Mu yang menyertai untuk kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih kami boleh berkumpul bersama walaupun kami saat ini harus melalui ibadah kami dengan cara online. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Bapa, Engkau masih boleh persatukan kami pada saat ini. Kami boleh beribadah bersama pada minggu siang hari ini Tuhan. Kami boleh bersatu hati mendengarkan firman yang sudah disampaikan tadi oleh Bu Riris tentang kerendahan hati dan tidak sombong. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap menjadi anak-anak yang rendah hati, siap membantu dan mengasihi sesama kami. Seperti saat ini Tuhan, negara kami dan juga negara di belahan dunia ini sedang menghadapi virus Corona 19. Ya Allah, kami sebagai manusia kadang takut, kadang ngeri, begitu banyak yang sakit, begitu banyak yang meninggal. Tetapi kami yakin dan percaya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kesembuhan itu pasti terjadi dan kami bersama-sama boleh melalui wabah saat ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami kesehatan, umur panjang untuk kedua orang tua kami, untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, juga untuk para medis, dokter yang merawat orang-orang yang kena virus corona. Tuhan kiranya tetap memberikan kekuatan, kemampuan, sehingga apa yang kami alami saat ini kami boleh melalui hanya dengan satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami tetap bersuka cita walaupun kami saat ini tetap harus berada di rumah, harus menjaga diri kami masing-masing dengan memakai masker bila berada di luar, dan tetap harus menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kami. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah boleh kami kumpulkan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya persembahan ini semakin Engkau pergunakan untuk kami boleh melebarkan kerajaan-Mu, sehingga kami boleh mewartakan kasih-Mu yang luar biasa kepada orang-orang di sekitar kami. Saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Tuhan tetap menuntun dan pelihara akan kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa tetap berserah dan percaya bahwa Engkau yang akan menuntun kami senantiasa. Kami tutup ini semua Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak yang di rumah, mari kita akhiri sekolah minggu pada saat ini, ya. Serangkaian ibadah sekolah minggu dari awal tadi sampai saat ini sudah kita lalui bersama. Nah, Tentunya apa pesannya? ada pesan yang tetap harus Ya. diingat. Yang Jangan pertama, lupa. apa? Tidak boleh keluar rumah. Kalau terpaksa keluar rumah bagaimana? Harus pakai masker. Tetap semangat, tetap belajar di rumah. Karena apa? Kita tidak libur, tetapi kita belajar di rumah. Semua tugas dari Bapak Ibu guru di sekolah dikerjakan di rumah. Nah, sekarang saatnya kita akhir sekolah minggu saat ini dengan bangkit berdiri, supaya tetap ada sukacita di dalam hati anak-anak. Dan kita akan menyanyikan lagu apa, Bu? Jalan serta Yesus.